Ini merespons dugaan korupsi retret kepala daerah yang dilaporkan koalisi sipil ke KPK. Semua anggaran itu dari APBN, tidak ada yang dari APBD. Melaporkan dugaan terkait dengan kepala daerah ini, retret ini diadakan diwajibkan pada setiap kepala daerah untuk ikut retret. Padahal ini tidak ada regulasi yang sah bahwa kepala daerah harus ikut retret dan juga yang mempunyai orientasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Ini ada informasi yang sangat-sangat menggemparkan kita semua, bahwa ternyata retret kepala daerah di Magelang sebagian besar akomodasi dananya dikorupsi. Tentu saja ini sebuah laporan yang sangat mencengangkan, apalagi sebuah lembaga dari warga sipil memang telah melaporkan kejadian tersebut karena memang diduga kegiatan retret itu digunakan untuk dan sebagai ladang korupsi. Bagaimana nih menurut Anda? Padahal Pak Presiden Prabowo Subianto membuat acara tersebut untuk semakin menjalin chemistry antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin terjalin, dan ini memang sepertinya menjadi ciri khas dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk mengumpulkan seluruh elemen dalam negeri ini dalam satu tempat, yakni Akademi Militer di Magelang, untuk nantinya diberikan pelatihan-pelatihan dan materi-materi khusus yang akan berguna di masa yang akan datang. Namun apa jadinya ketika program mulia tersebut malah dibuat ladang korupsi? Langsung kita simak. Sifatnya seperti kita menyewa tempat, begitu. Ya, ketika menyewa tempat ada kegiatan, nah ini kan bisa sistemnya langsung seperti itu. Ya, ketika dari dulu pun begitu, ketika ada pembekalan, ya kadang-kadang tempatnya di diklat, kadang-kadang di hotel, acara-acara itu biasa seperti itu. Kali ini tempatnya di sana. Kami berterima kasih atas kritik atau pengawasan dari teman-teman aktivis atau masyarakat sipil, dan kami pastikan bahwa semuanya transparan dan semuanya sesuai dengan aturan. Semuanya pakai APBN dan semuanya siap untuk diaudit gitu ya. Jadi segala sesuatu kami pastikan tidak ada hal yang tidak sesuai dengan aturan. Melaporkan dugaan terkait dengan kepala daerah ini, pertama melihat bahwa retret ini diadakan diwajibkan pada setiap kepala daerah untuk ikut retret. Padahal ini tidak ada regulasi yang sah bahwa kepala daerah harus ikut retret dan juga yang mempunyai orientasi. Nah, dari sini kita cari lebih jauh lagi, ternyata kewajiban yang kedua adalah adanya kewajiban peserta dan kepala daerah ini membayarkan biaya pemerintahan yang mana itu dibebankan kepada APBD. Sehingga di sini kita menemukan ada celah anggaran yang sangat besar, yaitu ketidaksesuaian antara rencana anggaran pelaksanaan sekitar 6 miliar oleh APBD. Kemudian harusnya kegiatan orientasi ini dibiayai secara APBN yang terjadi itu tidak terjadi, sehingga kemudian dilihat lagi sebelumnya bahwa pelaksanaan dari tendernya dari kegiatan retret ini adalah PT LI atau tidak LTD. Kemudian kota Gerindra dan juga pejabat sehingga menimbulkan dugaan terkait pada saat itu terkait tidak adanya proses pemilihan tempat yang jelas, sehingga ini percaya terbuka dan juga karena ini melanggar peraturan terkait dengan kebijakan kemudian juga terkait dengan berkaitan dengan ini bahwa jabatan negara di pelaksanaan itu juga menyatakan bukti bahwa mereka telah melakukan pernyataan beliau pada saat menjadi pelaksana dari hal-hal kayak ini. Dan juga melihat berbagai dan pengadaan anggaran sebesar 11 miliar ini di tengah kita sedang ada juga berbagai kementerian lembaga harus difokuskan saat ini gitu kan. Kita lihat ada banyak uang saat ini dan ucapan yang disampaikan dengan lantang oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini
seluruh jajaran tertinggi. Seru. Enggak, tadi saya menyampaikan sesuai dengan tadi Pak Mendagri materi mengenai APBN dan peranannya terhadap pengelolaan keuangan negara, APBN dan APBD terhadap pembangunan, terutama pentingnya adalah mengolah untuk mendukung tujuan-tujuan nasional, apakah itu dari sini. Mereka juga banyak pertanyaan-pertanyaan spesifik mengenai daerah-daerah seperti formula dana bagi hasil, proyek-proyek infrastruktur yang ingin tetap dijalankan, dan juga aspirasi-aspirasi lainnya. Gitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih, aku udah terlambat. Ya, acaranya kalau hari ini kan acaranya karena hari Minggu, setelah tadi olahraga bersama, senam pagi apel, dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan makan, kegiatan ibadah. Ya, kami ini hari Minggu kita menghormati saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan kita akomodir, kita fasilitasi. Setelah itu baru diisi dengan kegiatan apa itu Pak? Ya, dari Lemhanas melanjutkan ya dalam bentuk diskusi kelompok, saling menyampaikan pendapat yang intinya mengenai masalah membangun, memperkuat pengetahuan tentang kenusantaraan, wawasan Nusantara, pluralisme, kebinekaan, termasuk juga nasionalisme dan patriotisme. Modul-modulnya lah, modul-modul yang mereka memang sudah persiapkan. Dan saya tahu, saya juga pernah mengikuti modul-modul itu, menarik, interaktif satu sama lain. Dan malam ini Ibu Menteri Keuangan mengisi, kemarin Menhan ya, menteri-menteri utama. Tadi sudah disampaikan, cukup ramai pertanyaannya antara Menteri Keuangan dengan daerah, dan ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena daerah bisa menyampaikan langsung persoalan-persoalan teknis keuangan ya, misalnya masalah efisiensi, dana bagi hasil, kemudian juga mengenai pajak dan retribusi, mengenai inflasi, sehingga bisa dijawab dan dijelaskan juga oleh Ibu Menteri Keuangan. Ada hal-hal yang perlu juga menjadi masukan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah formulasi dana bagi hasil, misalnya masalah royalti ya dari misalnya Freeport kepada daerah-daerah lain yang ada di Papua, kemudian juga yang di Maluku Utara, kemudian yang perikanan, potensi perikanan yang menurut Gubernur Maluku Utara mereka mendapatkan hasil yang kurang seimbang dengan pendapatan dari industri perikanan atau penangkapan perikanan di sana. Nah, ini yang akan menjadi masukan dari Kementerian Keuangan untuk mencarikan formulasi-formulasi sehingga keadilan. Kira-kira seperti itu. Dan saya juga sudah menyampaikan beberapa hari yang lalu bahwa saya juga akan meminta daerah melakukan efisiensi belanja diantaranya mengenai masalah alat tulis kantor, kemudian masalah perjalanan dinas dikurangi, rapat yang tidak perlu, dan kemudian kegiatan-kegiatan seremonial terlalu banyak ya, yang semua dialihkan untuk program-program yang pro rakyat betul. Misalnya bidang pendidikan, sekolah-sekolah yang rusak, toilet-toilet yang tidak bagus MCK-nya, kemudian di bidang kesehatan, puskesmas harus bagus standarisasinya. Nah, ini awasi, tolong diawasi. DPRD masing-masing, masyarakat daerahnya, tolong diawasi. Daerah mana yang melakukan perbaikan, mana yang tidak. Dan kami juga melalui sistem yang ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah, kami nanti akan melihat perubahan-perubahan itu. Dan hari ini saya tanda tangani untuk saya berlakukan besok, memberikan guidelines kepada surat edaran ya kepada daerah. Dan saya mohon rekan-rekan pimpinan DPRD, anggota DPRD kabupaten kota juga bisa menyadari
efisiensi dilakukan, ya, semua akan terdampak. Yang ada pada zona nyaman mungkin merasa nggak nyaman. Ini semata-mata program yang lebih banyak yang bersentuhan dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Saya kira itu. Pak, efisiensi yang tadi di surat edaran ini Ya. itu juga diambil dari aspirasi-aspirasi kepala daerah dengan hari. Dari pengalaman kita itu dari petunjuk yang poin-poin dari Kementerian Keuangan itu ada 9 atau 10 poin ya. Kedua dari pengalaman kita juga sendiri. Ini staf-staf saya juga banyak pengalaman seperti Dirjen Keuangan Daerah ini kan Pak Fatoni, dia udah lama di bagian keuangan, ngerti titik-titiknya di mana. Apalagi udah 3 kali gubernur. Pak Bima Aryani juga adalah veterannya 10 tahun wali kota, ngerti di mana titik-titiknya itu yang sebetulnya diefisiensikan atau yang diada-adakan dalam rangka untuk mensejahterakan pegawai sendiri. Itu nggak boleh. Berlaku mulai kapan nih Pak? Besok. Kita berlakukan besok. Surat edarannya besok. Apa itu? Surat edarannya besok. Surat edarannya besok. Nanti kita juga akan sampaikan tembusannya kepada teman-teman wartawan. Pak, tadi berbicara dengan beberapa kepala daerah. Ya. Ini ada yang menyarankan karena retret sudah jalan hampir setengah. Yes. Ini kan masih ada kader PDI Perjuangan yang kepala daerah belum bergabung. Ya. Itu diminta nanti aja di gelombang 2 gitu. Nah, dari Kemendagri sendiri ini masih menunggu atau memang nanti akan dikelompokkan bareng yang sengketa? Seingat saya dari data kita kalau nggak salah ada 97 ya kader PDIP ya. Dan 7 yang ikut atau yang Jumlah semuanya ya dari 503 itu lebih kurang 50-an lebih, 51 sudah masuk dari hari pertama ya, karena ya mereka menyadari bahwa ini adalah program dari pemerintah dan ini berguna untuk mereka sendiri dan mereka tahu bahwa inilah pada saat pemilihan kan yang memilihkan rakyat ya. Tanggung jawabnya adalah kepada rakyat utamanya. Saya sudah sampaikan tadi siang, partai itu hanya kendaraan ya. Partai memberikan blessing untuk maju. Tapi ketika menjadi kepala daerah bukan karena dipilih oleh partainya, tapi dipilih oleh rakyatnya. Oleh karena itu ya kehadiran ini akan untuk kepentingan rakyat, mengharmonisasikan. Coba lihat, tanyakan pada rekan kepala daerah, antusiasmenya luar biasa dan mereka betul-betul bisa bertemu. Saya malah perintahkan untuk semua gubernur bertemu, berkumpul dengan para bupati wali kota yang ada di provinsi itu supaya saling kenal aja. Bayangkan kalau seandainya nggak saling kenal. Jadi tempat ini menjadi tempat awal mereka saling mengenal, bahkan mungkin berbicara sudah mulai substansi apa yang penting perlu kita lakukan di provinsi kita. Nah kalau yang nggak hadir kan rugi, mereka nggak menjadi bagian itu, mereka nggak punya kesempatan, momentum mengenal satu sama lain yang bisa dalam posisi cair. Jumlah kepala daerah ini 503 saat ini yang ada. 1 hari nggak akan cukup untuk mengenal satu sama lain. 2 hari nggak cukup, 3 hari nggak cukup, ya. 7 hari lumayan untuk saling kenal, tukar menukar WhatsApp, saling kenal secara personal. Itu perlu waktu dan ini mungkin akan sulit terulang kembali. Nah oleh karena itu saya tahu dalam beberapa waktu ini akan ada lagi yang akan bergabung ya. Saya nggak akan sebutkan jumlahnya, bergabung ya silakan, kita welcome masuk ya. Dan kemudian kalau ada yang nggak bergabung nanti memang ada rencana kita untuk orientasi bagi yang 40 ya, yang daerah yang belum dilantik. Karena apa? Karena ada sengketa di MK dan ada yang pilkada ulang. Pilkada ulang itu karena kotak kosongnya menang di Bangka, Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang. Nah yang ini 40 ini kita belum tahu. Besok akan diumumkan apa ditolak atau pilkada ulang atau pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Kita nggak tahu. Ya, MK yang memutuskan besok, kita dengar sama-sama.
Nah, kita tentu juga akan memberikan kegiatan pembekalan kepada mereka. Apakah mungkin yang nggak hadir nanti akan digabung? Nanti kita pertimbangkan. Sangat lihat situasi nanti. Tapi nanti yang kali konsepnya akan sama di akhir. Nggak bisa. Nggak akan konsepnya seperti ini. Karena apa konsepnya nanti kita akan menggunakan konsep seperti yang lama. Yaitu mereka mungkin ke BPSDM di mana? Di Kalibata yang tempat diklatnya punya Kemendagri, dan setelah itu kita akan berikan isikan materi. Jadi nggak akan sama seperti di Magelang. Magelang berbeda karena gabung jadi besar. Yang kedua, materinya juga adalah gabungan dengan Nemanas. Yang ketiga, tempatnya waktunya cukup, tempatnya nyaman, informal, tidak di hotel, tidak di tak di dalam tenda, tidurnya sama-sama. Itu akan sulit sekali menemukan momentum seperti ini. Itu yang saya sampaikan tadi siang. Yang nggak datang, nggak gabung, nyesel sendiri nanti, rugi sendiri. Datang di tengah-tengah mempengaruhi nanti penilaian nggak Pak? Kan kehadiran 90% tuh. Ya, kita akan bedakan nanti sertifikatnya. Yang 90% sertifikatnya lulus. Yang datang ke tengah-tengah, kita berikan sertifikat telah mengikuti. Yang datang besok Pak? Apa itu? Yang datang besok? Ya silakan. Kita welcome untuk Sertifikatnya bergabung. apa, Pak? Telah mengikuti saja. Nggak ada kata-kata lulusnya. Ya, sebagai apresiasi saja. Ada kepala daerah yang masuk rumah sakit Pak, update seperti Ya, apa? ada. Ada berapa orang Pak? Nah, ini mungkin yang beritahu Pak Wamen mungkin yang lebih paham ya. Ya. Ada 3. Nanti Ada 2 yang dirawat, 1 rawat jalan. Ya. Itu aja Pak. Ya. Ada yang sakit mau dijelasin dulu. Iya, ini kelelahan saja. Situasinya kondisinya masih baik ya. 1 tadi sudah pulang lagi, hanya sekedar ditambah vitamin C. Yang 2 kondisinya tensinya naik, jadi harus observasi. Jadi tapi masih kondisinya masih relatif stabil dan baik. kondisi baik, relatif Ya, stabil. Tapi kan kita nggak mau ngambil risiko. Ya. Kita tidak ingin dalam retreat ini ada yang dipaksa kemudian sakit, ya nggak mau. Karena yang paling utama retreat ini kesehatan nomor satu, baru yang kedua materi dan pengenalan satu sama lain. Jadi ketika melihat kita ada yang nggak enak badan dikit, jangan ambil risiko, istirahat aja. Kalau istirahat di tenda nggak cukup, istirahat di rumah sakit. Kira-kira gitu. Terima kasih.